Kita percaya bulan ini banyak kebaikan Tuhan. Amin. Mana tangan-tangan yang percaya bulan ini pasti ada berkat buat kita. Boleh tepuk tangan lebih dahsyat lagi. Tengok kanan kirinya, bilang ada kebaikan Tuhan bulan ini buat kita. Amin. Tengok lagi kanan kirinya, bilang kamu kelihatan tambah keren bulan ini. Bagian ini gak boleh lewat. Amin. Ada Yesus yang keren di dalammu. Amin. Masuk Maret 2023, saya mengimani ini waktunya kita comeback, ini waktunya kita mengalami kemenangan lagi. Karena kalau ingat bulan Maret 2020, 3 tahun yang lalu, itu di mana masa lockdown di mana-mana, nggak jelas ke depan, banyak yang mengalami kehilangan. Tapi saya menaruh iman dan saya percaya Tuhan mengajak saudara sore hari ini untuk masuk bulan ini bukan dengan ketakutan, masuk bulan ini dengan iman. Amin. Karenanya judul khotbah saya ini yang Tuhan taruh di hati saya, judulnya adalah a minor setback for a major comeback. Maksudnya apa Pak Pendeta? Setback selalu minor dan comeback yang major. Maksudnya apa Pak Pendeta? Setback itu momen kalah, momen jatuh, momen gagal, momen kayaknya kita kehilangan, momen dimana masa-masa yang kelam mungkin di hidup kita selalu lebih kecil daripada munculnya lagi setiap kita. Tampilnya lagi setiap kita, sehat lagi, sembuh lagi, amin. Diberkati lagi, sukses lagi. Karena itu yang Tuhan mau terjadi di hidup kita. Karenanya cerita-cerita tentang comeback. Saudara ngerti gak sih saya ngomong comeback nih? Ngerti ya? Tadinya udah mau kalah, jadi menang gitu. Harusnya hitungan matematika kalah, tapi tiba-tiba berbalik jadi menang. Makanya saya kasih judul, a minor setback. Kalau ada masalah, ada tantangan, itu selalu lebih kecil daripada kemenangan yang Tuhan siapkan buat kita. Cerita-cerita tentang comeback selalu menarik untuk diperhatikan. Berita-berita tentang comeback di dunia olahraga menarik untuk diperhatikan. Sering kita ingin baca gitu. Kalau di bidang olahraga, ya mungkin kalau petinju dulu ada namanya Leila Ali, anaknya Muhammad Ali, petinju wanita. Belum pernah kalah selama dia bertanding. Di pertandingan ke-24 dia hampir kalah karena 5 ronde berturut-turut dia babak belur dihabisi. Semua komentator di TV bilang hari ini kayaknya kita lihat Leila Ali kalah. Tapi masuk ronde ke-6 tiba-tiba entah dari mana datang kekuatan yang diprediksi kalah, kemudian dia pukul TKO lawannya dan berakhir dengan kemenangan. Harusnya kalah tapi comeback jadi menang. Wartawan penasaran kenapa bisa terjadi. Tanya setelah pertandingan itu selesai. Dia bilang, waktu saya udah kalah habis, saya ingat siapa bapak saya. Dia ingat siapa bapaknya. Bapaknya juara dunia. Itu menyemangati dia, membuat dia seperti dapat kekuatan baru. Dan akhirnya dia bertanding dengan sekeras-kerasnya. Akhirnya comeback jadi menang. Yang suka Ronaldo udah pindah. Bukan di MU lagi. Udah pindah ke klub Liga Arab. Al Nassr. Al Nassr kemarin 2 hari yang lalu menit 90 kalah 1-0. Menit 90 udah lewat waktunya. Tapi comeback. Ronaldo hat-trick 3 gol. Berakhir dengan 3-1. Tadinya kalah jadi menang. Cerita-cerita ini seringkali bukan kebetulan ada di depan mata kita. Supaya kita sadar di tengah masalah, di tengah rasanya nggak ada jalan keluar, masih ada kemenangan yang Tuhan bisa buat hidup kita. Amin. Kalau di dunia perfilman, kisah comeback, film Rocky. Ini angkatan bapak-bapak nih yang udah tahu, tua nih. Film Rocky, next slide coba. Film Rocky Balboa, petinju. Yang ya kalah dulu, kemudian comeback menang. Mungkin yang anak-anak sekarang nggak tahu film Rocky. Oke, film ini mungkin tahu, next slide. Film ini mungkin tahu. Karate Kid. Tahu ya? Mau belajar karate, ketemu guru yang aneh. Latihannya, taruh jaketnya, lempar ke bawah. Taruh, pakai, lempar. Seperti itu latihannya. Ketika di pertandingan karate, kemudian lawannya tendang kakinya patah. Udahlah kalah, udah gak mungkin menang. Di ruang ganti, dia memaksa untuk lanjutkan pertandingannya. Dengan semangat itu gak nyerah. Kemudian lewat 1 tendangan kakinya, musuhnya kalah. Ini kisah comeback. Harusnya kalah, tapi menang lagi. Selalu menarik untuk diperhatikan. Karena menjadi
seperti clue atau kisi-kisi dalam hidup kita. Ketika kita kalah, ketika kita gagal, masih bisa menang. Amin. Masih ada harapan. Ada lagi satu cerita sebelum masuk ke ayat Alkitab. Oke, saya kasih lihat dulu satu tokoh ini. Next slide. Satu tokoh ini, ada yang kenal? Udah ditulis namanya, Tiger Woods. Siapa dia? Ya pemain catur, ya bukan ya? Pemain golf. 6 tahun udah main golf. Usia 8 tahun diundang untuk talk show di berbagai saluran televisi. Di usia belasan tahun, masuk ke 20 tahun, kontrak ratusan juta US dollar bersama Nike. Dikontrak dengan harga yang mahal oleh Nike. Karena dia selalu menang dalam pertandingan. Ketenaran, kesuksesan jadi bagian hidupnya. Dia mengalami hal-hal yang luar biasa. Sampai 2010, rumah tangganya berantakan, bercerai. Dan sejak bercerai itu, karirnya pun mulai hilang. Orang mulai melupakan siapa Tiger Woods. Lebih parah lagi, di tahun 2017 atau 2016 dia ditangkap. Di televisi kita lihat dia diborgol. Karena disinyalir bahwa dia menggunakan atau naik kendaraan mengemudi dalam keadaan mabuk. Dia seperti terikat. Dan karirnya hancur habis, dilupakan sama orang. Tapi 2018 dia mulai ikut lagi pertandingan. Dan akhirnya menang. Pertandingan berikutnya menang. Fansnya yang dulu mulai ingat lagi Tiger Woods. Tambah lagi fansnya. Kalau saudara googling atau YouTube Tiger Woods ketika comeback, fansnya jauh lebih banyak. Yang ikutin dia jauh lebih banyak. Yang bangga sama dia jauh lebih banyak. Di koran di bulan Februari tanggal 12 kalau nggak salah, Tiger Woods bilang, bahwa mulai hari ini ke depan, saya udah siap untuk comeback. Lewat kisah ini, memang seringkali ada musim di mana kita mungkin lewati lembah kelam, lewati masalah, lewati di titik di mana kita kalah. Tapi dengar baik, lewat kisah-kisah yang Tuhan kasih lihat di sekitar kita, membuat kita punya harapan bahwa masih ada kemenangan buat kita. Amin. Masih ada jalan keluar, masih ada kesuksesan, masih ada sehat lagi, masih ada diberkati lagi. Dan ketahuilah saudara, Alkitab menggambarkan hal ini ketika Tuhan buat perjanjian sama Abram. Perjanjian sama siapa? Abram disuruh mempersembahkan korban. Ini gambaran saudara dan saya, perjamuan kudus. Kemudian Tuhan berkata tentang yang di depan nanti. Di Kejadian 15, next slide, Kejadian 15 ayat 13. Firman Tuhan kepada Abram, ketahuilah dengan sesungguhnya bahwa keturunanmu akan menjadi orang asing dalam suatu negeri yang bukan kepunyaan mereka, dan bahwa mereka akan diperbudak dan dianiaya 400 tahun lamanya. Jauh sebelum orang Israel teriak-teriak minta tolong sama Tuhan untuk dibebaskan dari perbudakan. Jauh sebelumnya Tuhan udah tahu di depan mereka akan hadapi masalah. Next slide. Banyak di antara kita ketika ada masalah, ada tantangan, kita bilang sama Tuhan, Tuhan di mana sih? Tuhan nggak tahu ya yang saya hadapi. Dengar baik, saya mau katakan Tuhan tahu apa yang kamu alami. Dan Tuhan tidak tinggal diam. Saya ulang, Tuhan tahu apa yang sedang kamu hadapi. Dan Tuhan tidak tinggal diam. Karena ayat berikutnya bilang begini, bangsa yang memperbudak mereka akan aku hukum. Dan mereka akan keluar dengan membawa harta benda yang banyak. Kisah keluarnya orang Israel dari perbudakan di Mesir digambarkan di Mazmur 106. Nanti baca di rumah ayat 35-36. 105 ayat 35-36. Di sana dikatakan mereka yang keluar tua muda, yang usianya udah sangat senior sampai yang kecil, keluar dalam keadaan sehat. Mereka comeback, mereka tampil lagi, bukan dalam keadaan biasa-biasa, sehat. Makanya saya bilang, a setback minor, comeback major. Amin. Mereka keluar bawa emas perak, bawa kain ungu muda, kain ungu tua. Mereka keluar lihat jalan, kemudian di jalan mereka di depannya ada laut, lautnya dibelah sama Tuhan. Mereka jalan di tengah laut yang terbelah.
Mereka bukan hanya lihat itu saja. Comeback yang Tuhan buat mereka luar biasa. Mereka melihat musuh mereka ditenggelamkan oleh Tuhan di dalam laut. Kemudian next slide. Ayat yang ke-15. Tetapi engkau akan pergi kepada nenek moyangmu dengan sejahtera dan akan dikuburkan pada waktu. Ini Tuhan katakan tentang usianya Abram akan tua, mati tua, sampai putih rambutnya. Kemudian ayat 16. Tetapi keturunan yang baca sama-sama. Tetapi keturunan yang keempat akan comeback. Amin. Akan kembali. 2020 Maret. 3 tahun yang lalu. Kita mau masuk tahun yang keempat. Saya mengimani ada comeback dari Tuhan buat hidup kita. Amin. Ada yang akan Tuhan kembalikan. Kita akan tampil lagi. Kita akan sehat lagi. Kita akan diberkati lagi. Kita akan sukses lagi. Kita akan comeback. Amin. Lalu dikatakan di ayat 18, next slide, di ayat 18. Oke, ayat 18. Pada hari itulah Tuhan mengadakan perjanjian dengan Abram serta berfirman, kepada keturunanmu kuberikan negeri ini, mulai dari sungai Mesir sampai sungai besar itu, sungai Efrat. Ini janji tentang tanah Kanaan. Saya mau bilang mungkin ada momen kita gagal, tapi kegagalan bukan statusmu. Kamu bisa gagal, tapi kegagalan bukan statusmu. Kamu bisa jatuh, tapi kejatuhan bukan statusmu. Kamu bisa bangkrut, tapi kebangkrutan bukan statusmu. Statusmu di dalam Yesus lebih dari pemenang. Slide sebelah yang mau tepuk tangan yang dahsyat buat Yesus. Slide sebelumnya. Tuhan kamu adalah Tuhan yang merencanakan comeback-nya kamu. Amin. Sama-sama bilang, Tuhan saya adalah Tuhan yang merencanakan comeback-nya kamu. Amin. Comeback-nya saya. Amin. Pegang dadanya. Ucapkan lagi kata kamu ganti saya. 2, 3. Tuhan saya. Jadilah sesuai imanmu. Jadilah sesuai imanmu. Terjadilah di bulan ini buat hidupmu. Memang ada momen kita gagal. Saya bilang kegagalan bukan statusmu, kemenangan statusmu. Amin. Lebih dari pemenang statusmu dalam Yesus. Memang ada momen lembah kelam, tapi kamu tidak dipersiapkan untuk menetap di lembah kelam. Kamu hanya lewati lembah kelam. Kamu enggak dibiarkan oleh Tuhan untuk menetap di diagnosa dokter bilang enggak bisa sembuh. Tuhan akan buat kamu comeback. Amin. Makanya no time untuk ngeluh. No time bulan ini untuk bersungut-sungut. Nggak ada waktu untuk ngeluh, nggak ada waktu untuk bersungut-sungut, apalagi nggak ada waktu untuk putus asa. Jangan bilang karena ada masalah hari ini, karena engkau jatuh, lalu engkau nggak bangun lagi. Saya bilang jatuh, kamu bisa jatuh, tapi kamu pasti bangun lagi, amin. Ketika anak saya belajar jalan, supaya saudara tahu isi hati Bapa di surga, seringkali dititipkan di hati orang-orang tua. Anak saya waktu belajar jalan, dia jatuh, saya nggak bilang gini, ya udahlah Jen, baru belajar jalan jatuh, udah nggak usah belajar jalan lagi. Nggak. Saya bilang, Jen, ayo coba lagi, bangun lagi. Jatuh lagi, saya bilang, ayo bangun lagi. Jatuh lagi, saya bilang, ayo bangun lagi. Karena Tuhan bilang 7 kali orang benar jatuh, 7 kali dia bangkit. Bangun lagi, supaya dia bisa jalan. Supaya dia bisa lari. Supaya dia bisa berkemenangan. Demikian isi hati Bapa di surga. Kalau engkau jatuh hari ini, ayo bangun lagi. Kalau engkau gagal hari ini, ayo bangkit lagi. Tuhan punya comeback buat hidupmu, supaya kamu bisa jalan, supaya kamu bisa lari, supaya kamu bisa berkemenangan. Amin. Ya, tepuk tangan dulu sekali lagi yang dahsyat, yang luar biasa buat kita. Jangan bilang ada masalah, udah semuanya udah habis, dunia udah berakhir. Baru diputusin cinta anak muda, udah Pak, hancur dunia saya, udah nggak ada masa depan. Ada masalah, ada tantangan. It's not over, belum berakhir. It's not ending, it's not finished, belum kesudahan. It's only the beginning. Saudara nggak perlu angkat tangan. Tapi kalau ada di antara saudara yang lagi alami masa kelam, masa sulit, masa susah, masa di mana engkau terpuruk, dengar baik, itu bukan akhir segalanya. It's only the beginning when God is in it.
All things are new. Ketika Tuhan ada, saudara datang ke tempat ini, saudara undang Tuhan. Ketika Tuhan ada di hidupmu, mau momen-momen mengerikan itu bukan akhir, justru itu awal dari kebangkitanmu, awal dari kesusahanmu, awal dari comeback-nya kamu. Ya, tepuk tangan sekali lagi yang dahsyat, yang luar biasa. Jangan nyerah dulu, amin. Jangan mundur dulu, jangan pesimis dulu. Sepesimis apapun masih ada jalan dari Tuhan. Saya suka nih 2 Samuel 14 ayat 14. 2 Samuel 14 ayat 14. Dari kata iya, boleh ya, biar singkat langsung saja. Di yang saya kasih warna kuning. 2 Samuel 14 ayat 14 bagian B. Yuk kita baca sama-sama. Ia merancang supaya orang yang terbuang jangan tinggal terbuang daripadanya. Baca lagi, 2-3. Ia merancang supaya seorang yang terbuang jangan tinggal terbuang daripadanya. Dengar baik, engkau yang merasa buat kekacauan, engkau yang merasa gara-gara saya ceroboh, saya jadi kena masalah, saya terlalu banyak dosa. Dengar baik, kalau engkau merasa terlalu banyak dosa dan jauh dari Tuhan, engkau merasa terbuang dari hadiratnya, Tuhan tidak membiarkan yang terbuang tetap terbuang. Tuhan mau yang terbuang comeback. Amin. Bisa hidup suci lagi, bisa hidup kudus lagi. Bahkan di kitab Ayub dikatakan, pohon yang ditebang masih ada harapan. Hidupmu yang mungkin hancur sekalipun masih ada harapan. Karena bagi pohon masih ada harapan apabila ditebang. Ia bertunas kembali. Tunasnya tidak akan berhenti tumbuh. Itu yang tadi, 7 kali orang benar jatuh, dia bangun lagi. Satu hal yang saudara perlu ketahui, di dalammu sudah ada. Sama-sama pegang dadamu, bilang, di dalam saya sudah ada. Sudah ada apa? Nih saya jelaskan. Yesus mati, kemudian hari ketiga comeback. Dan roh yang ada dalam Yesus sekarang ada di dalammu. Di dalammu udah ada DNA untuk comeback. Udah ada kemampuan untuk comeback. Amin. Pohon yang ditebang, ia bertunas kembali dan tunasnya tidak akan berhenti tumbuh. Sekarang ada masalah baru, ayat 8. Apabila akarnya menjadi tua di dalam tanah, nah akarnya sekarang tua nih. Maaf. Akarnya menjadi tua dalam tanah dan tunggulnya mati dalam debu, tunggulnya terbakar, nggak ada harapan namanya. Mana bisa tumbuh lagi? Mana bisa comeback pohon ini? Baca terus. Maka bersemilah ia setelah diciumnya air dan dikeluarkannya ranting, tumbuh lagi. Selama jejak bekas pohon itu menemukan air, saya mau bilang air adalah gambaran Roh Kudus. Saya ulang, air adalah gambaran Roh Kudus. Selama dia bisa cium air itu, bau air itu dicium, dia bisa tumbuh lagi. Alkitab yang bilang, selama kamu sadar ada kuasa Roh Kudus di hidupmu, sepesimis apapun, God has a planning for your comeback. Amin. Sesulit, seenggak mungkin, semustahil apapun menurut orang, selama kamu bisa menikmati aroma dari kuasa Roh Kudus, comeback jadi bagian hidupmu. Kakak kelas saya pernah cerita di sini sama istrinya, kemudian berantem. Di rumah ada UFO, tahu ya UFO ya? Piring terbang. Piring terbang, film UFO. Dua-dua berantem. Mereka berdua melibatkan keluarga berantem, mereka berantem. Berakhir di meja persidangan, ketok palu, cerai. Orang melupakan kisah romantis mereka, orang melupakan rumah tangga mereka. Udah gak ada hope, udah ketok palu, udah cerai. Keluarga dua-dua udah saling membenci, berkelahi, bertikai. Udah gak ada hope, udah gak ada harapan. Tapi saya bersyukur teman saya ini percaya kuasa Roh Kudus. Dan hari ini, singkat cerita aja, nanti kalau diceritain detail, habis waktunya ya kan. Singkat cerita, mereka berdua sekarang udah diberkati lagi di gereja. Dan mereka udah punya anak lagi. Mereka udah berbahagia. Iblis coba menebang keharmonisan rumah tangga mereka. Coba menebang rumah tangga mereka. Tapi dengar baik, selama mereka bisa mencium aroma kuasa Roh Kudus,
comeback di rumah tangganya bisa terjadi. Amin. Ya, tepuk tangan yang dahsyat, yang luar biasa. Bukan hanya di rumah tangga, di usahamu, di bisnismu, di masa depan anak-anakmu bisa terjadi. Saya kan pernah cerita temannya istri saya juga. Temannya istri saya udah nikah tahun demi tahun gak punya anak. Suaminya pengen punya anak banget, selingkuh. Hancur hatinya. Waktu selingkuh, selingkuhannya dibawa lagi. Udah selingkuhannya dibawa, temennya istri saya dipulangin ke rumahnya. Dia curhat sama istri saya, sama teman-teman. Teman-temannya dia, teman-teman istri saya bilang, jangan bilang itu suami lu, itu bukan suami lu. Itu mah orang kurang ajar, itu mah jangan ngomong deh, gak baik. Pokoknya udah makian. Tapi istri saya selalu panggil dia dekat, bilang, terserah orang bilang apa, kamu harus percaya kamu anak Tuhan, itu masih suamimu. Sampai kapanpun juga itu masih suamimu. Udah dipulangin, udah jalan sama cewek lain. Udah mustahil. Tapi kemudian Tuhan punya skenario buat orang-orang yang percaya kuasa Roh Kudus. PDKT lagi, rupanya masalah sama selingkuhannya. Dekat lagi. Waktu dekat lagi kemudian, ya udah ambil keputusan. Rasa cintanya lebih besar dari rasa malunya, ya kan? Romantis banget ya. Datang lagi ke rumahnya untuk bilang, minta maaf, kemarin dikembaliin, sekarang diambil lagi, gitu kan? Waktu mau datang ke rumahnya, di momen yang sama, temennya istri saya punya temen. Ini panjang banget, punya temen, temennya istri saya, ya kan? Paham ya? Punya temen, lagi ngandung 4 bulan, anak keempat, ngandung usia tua. Kemudian temennya istri saya punya temen ini, dia bilang, anaknya nanti kalau lahir mau ditaruh di panti asuhan. Kenapa? Karena dia baru kehilangan suaminya. Suaminya meninggal kecelakaan. Dia bilang, 3 anak aja ngurus sekarang, udah keteteran lagi ada suami. Apalagi sekarang gak ada suami. Daripada anak ini susah, karena rasa sayangnya, ya dia bilang lebih baik dia diurus orang lain, tapi dia terurus. Jangan sampai di rumah gak terurus gitu. Nah, temennya, istri saya punya teman yang tadi lagi hamil, bilang itu, dikasih taulah sama temennya istri saya punya teman, kasih tahu sama temennya istri saya. Nah, bingung kan? Dikasih tahu, ada kisah ini. Kamu mau angkat jadi anak kan? Singkat cerita, ya udah, saya angkat jadi anak. Mereka ini temennya istri saya ini, suaminya yang tadinya pergi tinggalin dia, udah datang ke rumahnya lagi. Plus sekarang walaupun anak angkat, mereka udah punya anak. Dan mereka sudah sangat berbahagia. Kalau posting di Instagram, posting di status WhatsApp, saya lihat mereka cengkrama. Kemarin juga saya sempat datang ke rumahnya. Mereka pokoknya bahagia. Tuhan punya comeback untuk setiap anak-anak Tuhan yang berharap kepada Tuhan. Amin. God has a comeback for you. Amin. Tuhan punya momen comeback buat hidupmu. Ya, jadi jangan ngeluh dulu. Jangan bilang saya udah terlalu jauh. Jangan bilang mundurnya udah kejauhan, Pak Pendeta. Tenang, kamu masih bisa maju jauh lebih banyak. Amin. Di dalam kitab Hakim-Hakim ada hakim yang kuat. Hakim-Hakim ada hakim yang kuat. Orang Filistin menyerbu dia, dikalahkan, dihabisi semua. Namanya Simson. Kuat. Punya kekuatan. Kekuatannya di mana? Ya benar, jangan bilang bulu ketek ya. Bulu ketek itu Samson, Betawi, Benyamin S. Dia simpan dalam hati, gak ada yang tahu di mana kekuatannya. Saya doa saudara menangkap hal ini. Biarlah di hatimu ada kekuatan yang orang gak tahu. Apa itu? Biarlah ada Tuhan di hidupmu. Ada janji Tuhan di hatimu. Amin. Biarlah ada janji tentang comeback-nya kamu. Amin. Di hatimu. Gak ada yang bisa lawan. Tapi dia main-main sama dosa. Bermain-main sama apa? Hati-hati, jangan main-main sama dosa. Lihat nih, akibatnya main-main sama dosa. Dia main-main sama dosa. Sama Delilah. Delilah, betul namanya? Iya, Delilah. Ditanya, ngerengek-rengek tiap hari. Di mana kekuatanmu?
Dia ada di bawah pangkuan, kepalanya di pangkuan dosa. Dia menyerahkan, kekuatannya dikasih tahu. Ada di rambutku. Kemudian rambutnya digunting, dipotong rambutnya, dicukur. Simson kehilangan kekuatannya. Dosa menyebabkan dia kehilangan kekuatannya. Bukan cuma kehilangan kekuatannya, dia dirantai tangannya. Dia kehilangan kebebasannya. Siapa bilang waktu saudara main-main sama dosa, saudara mengalami kebebasan? Saudara dirantai sama dosa. Saudara diikat sama dosa. Kemudian apa yang terjadi? Matanya dicungkil. Apa yang terjadi matanya dicungkil? Dia gak bisa lihat ke depan kayak apa. Gelap semua. Gak tahu tujuan hidupnya gimana. Ini yang dilakukan oleh dosa. Ketika main-main sama dosa. Bukan hanya itu. Dia seringkali dibawa ke perkumpulan orang-orang Filistin untuk dipermalukan, diolok-olok. Dia kehilangan reputasi. Dia dipermalukan. Tapi seperti yang tadi kita baca, yang terbuang, Tuhan tidak akan buat terbuang. Simson kemudian berdoa. Di Hakim-Hakim 6, ayat yang ke next slide coba. Hakim-Hakim 6 ayat 28. Berserulah Simson kepada Tuhan, katanya, ya Tuhan, ingatlah kiranya kepadaku, buatlah aku, dalam teks lain, buatlah aku kuat lagi. Oke, dalam konteks khotbah saya gini, Simson doanya, Tuhan, biar aku comeback. Biar aku kuat lagi. Lalu kemudian, sekali ini saja, supaya dengan satu pembalasan, kubalaskan kedua mataku itu kepada orang Filistin. Kemudian ayat 29, next. Kemudian Simson merakul kedua tiang yang di tengah penjaga rumah itu. Jadi Simson ada di kuil Dewa Dagon, orang Filistin berkumpul untuk memolok-molok Simson, mempermalukan Simson, menertawai Simson. Tapi Simson doa, Tuhan biar aku comeback. Kemudian Tuhan kasih kekuatan, dia pegang dua tiang itu. Kemudian ayat 30 dikatakan apa? Dia dapat kekuatan dari Tuhan, amin. Ketika kita doa sama Tuhan, dengar baik, Tuhan jawab doa kita, amin. Kemudian dia comeback dan dia mengalami kemenangan. Dikatakan seperti ini, ayat 30 boleh dibuka? Ayat 30. Next slide. Dikatakan, saya langsung baca di bawah. Yang mati dibunuh Simson pada waktu matinya itu lebih banyak daripada yang dibunuhnya pada waktu hidupnya. Jadi comebacknya lebih banyak. Setback is always minor and comeback is always major. Amin. Buat orang-orang yang berharap kepada Tuhan, keadaan terpuruk, keadaan dipukul mundur itu selalu lebih kecil daripada keadaan kamu sehat lagi, kamu sukses lagi, kamu diberkati lagi. Ayo tepuk tangan yang tangan. Tapi gimana caranya? Dia datang sama Tuhan. Gimana caranya? Udah banyak dosa gitu datang sama Tuhan. Nih, slide yang terakhir, slide terakhir. Di tengah banyaknya kekalahan, jauhnya, mundurnya udah kejauhan, besarnya kerugian. Ketika kamu berani datang pada Tuhan, comebackmu terjadi tepat waktu. Tapi gimana berani datang sama Tuhan? Dia ada di posisi itu, Simson, saya lagi ngomongin Simson, di posisi dia terpuruk, kehilangan mata, kehilangan kebebasannya, kehilangan reputasinya. Salah siapa? Salah dia. Dosa siapa? Dosanya dia. Di tengah situasi gitu kok dia berani datang sama Tuhan. Karena saya percaya Simson ngerti ini. Slide sebelumnya. Simson pasti tahu Ibrani 4 ayat 16. Saya pakai bahasa Indonesia masa kini. Ditulis seperti ini. Sebab itu marilah kita dengan penuh, bukan cuma berani, dengan penuh keberanian menghadap Allah yang memerintah dengan apa? Dengan kejam. Dengan apa? Dengan memperhitungkan kesalahan kita. Dengan apa? Dengan baik hati. Amin. Allah ketika engkau datang kepadanya, dia bukan Allah yang kejam, bukan Allah yang mengingat-ingat kesalahanmu, dia Allah yang baik hati. Ketika engkau datang kepadanya dalam keadaan kau berpikir dosa saya sudah terlalu banyak, dosa saya sudah gak bisa diampuni, engkau datang sama dia gak menolakmu. Amin. Dia baik hati. Kalau kita ngerti ini, baru kita berani datang sama Tuhan apapun keadaan kita. Karena memang itulah kebutuhan kita. Kita perlu datang sama Tuhan.
Dan waktu kita datang sama Tuhan, ayatnya bilang apa? Allah akan apa? Mengasihani kita dan memberkati kita supaya kita mendapat comeback kita tepat waktu. Allah akan mengasihani kita dan waktu kita datang sama Allah. Saya percaya saudara adalah orang-orang yang tahu Allah baik hati. Karenanya apapun keadaanmu, engkau datang lewati pintu gereja itu, engkau sedang datang di hadirat Tuhan. Dan ketika engkau sedang datang di hadirat Tuhan, boleh sambil pegang kepalamu, bilang Allah mengasihani aku. Karena engkau datang sama Tuhan, pegang kepalamu, bilang Allah mengasihani keluargaku, Allah mengasihani hidupku, Allah memberkati aku, dan Allah akan menolong aku tepat waktu. Comebackku akan datang. Amin. Kita tepuk tangan sekali lagi yang dahsyat dan luar biasa. Amin. Jawabannya apa? Datang sama Tuhan. Situasi terburuk, pesimis nggak mungkin. Datang sama Tuhan. Haman. Siapa Haman? Orang kepercayaan raja di kitab Ester. Materai raja ada padanya, cincin kerajaan ada padanya, gelang kerajaan ada padanya. Dalam artian raja percaya penuh sama Haman. Haman ketika keluar istana, semua orang membungkuk dan menghormatinya. Ada satu yang dianggapnya enggak membungkuk dan menghormatinya. Namanya Mordekai. Dia marah sama Mordekai, dianggap Mordekai kurang ajar. Dia dendam sama Mordekai, enggak hormati dia. Dia berikhtiar mau bunuh Mordekai. Bukan cuma Mordekai. Dia orang apa sih? Orang Yahudi. Semua orang Yahudi gara-gara dia akan mati. Gara-gara dia enggak menghormati aku. Dia buat surat pada tanggal 13 bulan Adar, buat pembantaian massal semua orang Yahudi yang tinggal di bangsa ini, biarlah kita bantai sama-sama. Surat itu udah nyebar kemana-mana. Dan kemudian surat itu terdengar bocor sampai ke telinga Mordekai, sampai ke telinga orang Yahudi. Kalau saudara jadi orang Yahudi zaman itu gimana? Ini momen yang menakutkan. This is the setback moment. Ini momen rasanya kita kalah nih. Nggak ada jalan keluar. Yang dipercaya kerajaan yang bikin surat. Udah nggak bisa menghindar. Ketika ada intimidasi seperti itu, mungkin hari ini bukan kamu mau dibunuh, tapi mungkin hari ini beritanya ekonomimu bisa mati, kesehatanmu bisa mati. Mungkin beritanya adalah pekerjaanmu bisa hancur. Mungkin beritanya adalah ancaman-ancaman seperti itu. Apa yang harus diperbuat? Mordekai dan semua orang Yahudi berdoa, puasa, datang sama Tuhan. Apa yang terjadi ketika mereka datang sama Tuhan? Ketika mereka datang sama Tuhan, Tuhan punya strategi comeback buat mereka. Ketika engkau datang sama Tuhan, ancaman apa? Hancur ekonomimu, hancur rumah tanggamu. Ancaman apa? Iblis ancam apa sama kamu? Tuhan punya strategi comebacknya kamu. Pada tanggal 13, tanggal 12-nya. Jadi besoknya udah mau dibunuh nih, udah mau digantung nih Mordekai ini. Tiang gantungan udah disiapin nih. Besoknya. Ini udah besok nih. Ini udah no time, nggak ada waktu lagi untuk bisa lolos. Semua orang Yahudi udah diincar rumahnya. Ini tanggal 12, besok tanggal 13. Raja nggak bisa tidur. Saya percaya ini strategi Tuhan buat raja melek. Dan raja mulai berpikir, nggak bisa tidur. Coba ambil remote, mau nonton Netflix. Udahlah, masih ribuan tahun ke depan nggak bisa. Coba panggil pegawai kerajaan yang biasa baca cerita sejarah kerajaan. Dipanggil pegawai kerajaan. Coba ambil satu kitab kerajaan, kisah kerajaan ini di tahun-tahun sebelumnya. Diambillah satu kitab. Dan saya percaya kitab ini diambil juga bagian dari strategi comeback yang dari Tuhan buat Mordekai. Kalau Mordekai datang sama Tuhan, orang Yahudi datang sama Tuhan, dibukalah kitab kerajaan itu. Kemudian dibacakanlah kisah kerajaan itu. Kisah itu bercerita tentang ini. Dulu raja di kerajaan ini terancam untuk mati, tapi gagal dibunuh. Karena pemberontakan itu dilaporkan oleh seseorang. Sehingga pemberontakan itu dibatalkan, tidak terjadi. Raja jadi diselamatkan. Lalu kemudian raja bilang begini, waktu itu siapa yang menyelamatkan? Mordekai namanya. Dia udah dapat apa? Di catatan sejarah, dia gak dapat apa-apa. Dia gak dipromosi jabatan, dia gak dapat jabatan di kerajaan ini. Dia gak dapat apa-apa. Dia udah buat baik, dia gak dapat apa-apa. Dia gak dapat apa-apa. Masih hidup orang itu? Masih hidup. Serius dia gak dapat apa-apa? Dia gak dapat apa-apa raja. Kita harus kasih hadiah dia.
Saudara udah buat baik, saudara udah lakukan yang terbaik, udah mengasihi orang, tapi orang anggap remeh perbuatan baikmu, nggak diingat, nggak dianggap. Jangan marah. Orang mungkin bisa lupa, nggak ingat, tapi rajamu, raja di atas segala raja, pasti kasih hadiah buat kamu. Datang waktunya kamu pasti dikasih hadiah sama dia. Amin. Kemudian pegawai kerajaan ditanya, hadiah apa ya kira-kira ya? Pegawai kerajaan bingung, hadiah apa ya? Di depan ada ada Haman yang lagi beresin tiang gantungan. Dia pastiin, ini tingginya cukup nggak nih? Jangan sampai gantungannya setinggi pohon toge ya kan? Nggak bisa digantung nih Mordekai. Tingginya cukup nggak nih? Jadi agak ribut di depan. Raja tanya, di depan itu ada siapa? Lalu kemudian pegawai istana bilang, di depan ada Haman. Oh udah, panggil sini, panggil. Kemudian Haman dipanggil. Waktu Haman dipanggil, raja bilang begini, Haman, aku mau tanya, aku mau kasih hadiah sama seseorang. Kalau ada orang yang berjasa sama kerajaan dan raja mau kasih hadiah, kira-kira hadiahnya apa ya? Haman berpikir itu dia. Haman bilang gini, kasih pakaian kerajaan, arak keliling kota. Padahal ini lagi ngomongin hadiah buat siapa? Mordekai. Besok mau digantung. Udah kalah. Waktunya, timingnya udah 90 menit. Baru waktu-waktu perpanjangan waktu sedikit doang. Udah habis waktunya. Kemudian Haman bilang, biarlah orang-orang bersorak-sorai dan bilang inilah orang yang kepadanya raja berkenan. Kemudian raja bilang gini, Haman, lakukan itu buat Mordekai. Besok mau digantung, udah kalah, udah setback. Waktu kita datang sama Tuhan, Tuhan putar balik. Ester 9 ayat 1 dikatakan ketika musuh-musuh orang Yahudi hendak mengalahkan orang Yahudi, terjadilah yang sebaliknya. Amin. Harusnya kalah jadi menang. This is the moment comeback. Dan Tuhan punya buat orang Israel fisik, Tuhan punya buat orang Israel rohani. Saudara dan saya, amin. Saya percaya. Ayo mau tepuk tangan guys. Saya kasih waktu tepuk tangan. Ayo 20 detik buat Tuhan. Ayo yang dahsyat. Ayo tepuk tangan bilang terima kasih Tuhan. Ayo sorak-sorai haleluya. Ayo lebih lagi bilang haleluya, 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 haleluya. Amin. Saya percaya saudara nggak kebetulan datang sore hari ini ke tempat ini, nggak kebetulan datang di sesi ini, karena saudara orang-orang yang telah dipilih sama Tuhan untuk masuk bulan ini dengan iman. Apa yang hilang akan dikembalikan. Untuk masuk bulan ini dengan iman, saya akan tampil lagi, saya akan sukses lagi, saya akan diberkati lagi. Saya percaya Tuhan mau kasih comeback buat hidupmu. Saya percaya saudara harus ngerti ini. Ini idenya Tuhan buat kamu. Dan ini idenya Tuhan yang merencanakan comeback-nya kamu. Tuhan selalu menolong kita. Tuhan selalu memberkati kita. Amin. Yang diberkati firman Tuhan boleh lambaikan tinggi tangannya. Boleh tepuk tangan sekali lagi yang dahsyat yang luar biasa. Tuhan selalu menolongku. Amin. Selalu menjaga, menguatkan, menyemangati kita. Sehelai di rambutku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh, tak akan terjatuh tanpa seizinku, tanpa seizinku. Tuhan selalu menjaga, Tuhan selalu menjaga, menolongku. Tuhan selalu menjagaku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan pelihara seumur hidup. Boleh panggil berdiri tutup Alkitabmu, sama-sama nyanyi lagi itu.